Halo, nama saya Sarah Ramadanti Pramita, NIM 2011610018. Judul saya tentang perancangan dan pengembangan wastafel wudhu yang ergonomis di kampus B UISI dengan metode QFD, Quality Function Deployment. Bab 1 yaitu latar belakang. Pada penelitian ini, penulis berfokus untuk melakukan penelitian di wilayah kampus B UISI yang berada di Kabupaten Gresik, di mana waktu pembelajaran dan mengajar di kampus UISI dilakukan pada pagi hari sore hari. Maka tidak dipungkiri jika saja waktu sholat harus dilakukan di wilayah kampus B. Untuk proses sholat, kampus menyediakan musola tetapi tidak menyediakan ruang khusus berwudu. Proses berwudu biasanya dilakukan di dalam toilet bersebelahan langsung dengan kloset. Hal tersebut tidak etis dilakukan untuk mengambil wudu dikarenakan tempat wudu yang tidak suci. Banyaknya mahasiswa yang mengambil wudu di wastafel yang dimana hal tersebut membuat toilet basah dan licin karena mahasiswa mencuci kaki dengan cara mengangkat naik ke atas wastafel. Hal tersebut sangat tidak ergonomis. Jadi seluruh area kampus UISI terutama di kampus B sudah menyediakan tempat untuk berwudu tetapi tidak sesuai dengan kriteria postur tubuh mahasiswa maupun dosen UISI. Namun tidak jarang banyak ditemui tempat wudu yang tidak ergonomis jika digunakan. Hampir sebagian besar tempat wudu yang dijumpai adalah tempat wudu dengan posisi berdiri. Penelitian ini telah membahas mengenai desain tempat wudu, yang membahas mengenai rancangan desain tempat wudu duduk dengan perhitungan data antropometri penggunanya agar jauh lebih sesuai saat digunakan. Rumusan masalah yaitu bagaimana merancang produk wastafel wudu dengan menggunakan pendekatan antropometri dan dengan metode QFD. Manfaat penelitian yaitu dapat merancang desain wastafel wudu yang berada di kampus B UISI dengan metode QFD sehingga dapat mempermudah proses berwudu pada setiap mahasiswa maupun dosen. Tujuan yaitu merancang desain wastafel wudu yang berlokasi di kampus B UISI dengan metode QFD sehingga dapat mempermudah proses berwudu mahasiswa atau dosen. Batasan penelitian, setiap orang pastinya memiliki postur tubuh sendiri, jadi batasan yang dapat disimpulkan adalah dengan adanya tempat wudu, wastafel ini dapat diharapkan ketika kita mau ambil wudu tidak merasakan kesusahan karena wastafel sudah didesain dengan tingkat postur mahasiswa UISI ataupun dosen UISI itu sendiri. Bab 2 ada yaitu tinjuan pustaka. Definisi QFD. Menurut Marliana dan Darmastiti 2008, QFD adalah metode terstruktur yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengembangan produk untuk menentukan spesifikasi, keinginan, dan kebutuhan konsumen dan mengevaluasi produk atau jasa secara sistematis dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Fokus utama dari QFD adalah melibatkan pelanggan pada proses pengembangan produk sedini mungkin. Filosofi yang mendasarinya adalah bahwa pelanggan tidak akan puas dengan suatu produk meskipun produk itu telah dihasilkan dengan sempurna bila mana mereka tidak menginginkan atau membutuhkannya. Dalam metode ini diidentifikasi atribut-atribut keinginan dan kebutuhan dari pelanggan atas produk atau jasa yang diberikan. Kemudian diukur tingkat kepuasan pelanggan atas tiap atribut keinginan dan kebutuhan tersebut. Setelah itu dapat diketahui prioritas atribut keinginan dan kebutuhan pelanggan yang perlu untuk ditingkatkan. Selanjutnya dirumuskan respon teknis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atas atribut tersebut. Tahap implementasi QFD.
Implementasi QFD mempunyai beberapa fase, di mana seluruh kegiatan yang dilakukan pada masing-masing fase dapat diterapkan seperti layaknya suatu proyek. Secara garis besar, implementasi QFD terdiri dari 3 fase utama. Ketiga fase utama tersebut adalah Lou Cohen 1995. Yang ke-1 yaitu tahap pengumpulan suara pelanggan, Voice of Customers. Kedua, tahap penyusunan rumah kualitas, House of Quality. Ketiga, tahap analisa dan interpretasi. Penyusunan House of Quality. A. Customer need. Yang B. Planning matrix. C. Technical response. D. Relationship matrix. E. Technical korelasi. F. Technical matrix. Bagian A itu ruang pertama HOQ adalah kebutuhan atau keinginan pelanggan, customer needs and benefits. Fase menggunakan proses diagram afinitas, kemudian disusun secara hierarki dengan tingkat kebutuhan paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Kebanyakan tim pengembang mengumpulkan suara pelanggan melalui wawancara atau kuesioner dan kemudian disusun secara hierarki. Kegagalan dalam memaksimalkan keterlibatan pelanggan dalam fase ini sering menimbulkan salah pengertian antara pelanggan dan tim pengembang. Bagian B, Planning Matrix merupakan bagian kedua dari HOQ dan disebut sebagai tempat penentuan sasaran atau tujuan produk, didasarkan pada interpretasi tim terhadap data riset pasar. Penataan sasaran atau tujuan merupakan gabungan antara prioritas kebutuhan pelanggan. Hal ini merupakan tahap penting dalam perencanaan produk. Planning matrix berisi 3 tipe informasi penting. 1. Data kuantitatif pasar yang menunjukkan hubungan antara tingkat kepentingan, kebutuhan, dan keinginan pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggan dengan perusahaan dan tingkat persaingan. Yang kedua, menetapkan tujuan atau sasaran untuk jenis produk atau jasa baru. Ketiga, perhitungan tingkat rank order, keinginan dan kebutuhan pelanggan. Bagian C itu bagian ketiga dari HOQ adalah technical responses, merupakan gambaran produk atau jasa yang akan dikembangkan. Biasanya gambaran tersebut diturunkan dari customer needs. Di bagian pertama HOQ terdapat beberapa informasi yang didapat di technical responses. Alternatif yang paling umum adalah yang ke-1, top level solution independent measurement or matrix. Yang kedua, product or services requirements, kebutuhan produk atau jasa. Dan yang terakhir ketiga, product or services features or capabilities, kemampuan atau fungsi produk atau jasa. Bagian D. Bagian keempat HOQ adalah relationship, merupakan bagian terbesar dari matriks dan menjadi bagian terbesar dari pekerjaan. Pada fase ini menggunakan metode matriks prioritas, the priorities matrix. Bagian E. Bagian kelima dari HOQ adalah technical correlations. Matriks yang bentuknya menyerupai atap. Matriks ini digunakan untuk membantu tim QFD dalam menentukan desain yang mengalami bottleneck dan menentukan kunci komunikasi di antara para desainer. Selain itu juga menunjukkan korelasi antara persyaratan teknis yang satu dengan persyaratan teknis lain yang terdapat dalam matriks C. Bagian F. Bagian ini berisi 3 jenis data, yaitu yang ke-1 technical response priorities, urutan tingkat kepentingan ranking persyaratan teknis. Yang kedua, competitive technical benchmark, informasi hasil perbandingan kinerja persyaratan teknis produk yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap kinerja produk pesaing. Terakhir, ketiga,
target technical, target kinerja, persyaratan teknis untuk produk atau jasa baru yang akan dikembangkan. Definisi di sini ada definisi antropometri. Antropometri berasal dari kata lain yaitu anthropos yang berarti manusia dan metron yang berarti pengukuran. Dengan demikian antropometri mempunyai arti sebagai pengukuran tubuh manusia. Bridger 1995. Antropometri menurut Nurmianto 1991 adalah satu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk menangganan masalah desain. Sedangkan Sanders and M.C. Cormick 1987 menyatakan bahwa antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik fisik tubuh lainnya yang relevan dengan desain tentang sesuatu yang dipakai orang. 2. Data antropometri pada umumnya mempunyai peranan penting dalam perancangan produk, peralatan, ataupun stasiun kerja. Ketidaksesuaian data antropometri dalam proses perancangan akan mengakibatkan rasa tidak nyaman bagi pengguna rancangan tersebut. Dampak lain adalah terjadi gangguan muskuloskeletal, bahkan sampai cedera atau kecelakaan kerja. Berikut adalah tabel adapun pendekatan dalam pengguna data antropometri adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pilihlah standar deviasi yang sesuai. Kedua, carilah rata-rata dan distribusi dari dimensi yang dimaksud. Ketiga, pilihlah nilai persentil yang sesuai. Keempat, pilihlah jenis kelamin yang sesuai. Dalam pokok bahasan antropometri, 95 persentil menunjukkan tubuh berukuran. Bab 3, yaitu ada metodologi penelitian. Yaitu ada flowchart. Adapun tahapan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut. Mulai identifikasi masalah, rumusan masalah, studi pustaka, studi lapangan, penentuan tujuan, penyusunan kuesioner, penyebaran kuesioner, pengumpulan data, uji validitas dan uji reliabilitas, pengumpulan data, analisis antropometri, analisis HOQ, analisis hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Selesai. Sini ada lampiran. Berikut merupakan gambaran desain wastafel wudhu dari penelitian ini. Terima kasih.